Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kajian tafsir yang akan membahas surat Al-Hijr ayat 1 sampai 15 tentang hubungan antara sebab dan akibat. Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir, Pak Dr. Haji Ikin Asikin, Dr. Andes MAG, Ilujeng Enjing Pak. Alhamdulillah, iya, mangga. Oh, Sabakul khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam dan senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi contoh dan tauladan bagi kita seluruhnya. Tidak memperpanjang, mari kita mulai saja kajian tafsir ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Agung. Mangga Pak Agung. Mengatur nuhun Padha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alif Lam Ro, surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilelehkan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkannya, olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Agung atas pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya. Jazakumullah khairan katsiran. Maka selanjutnya kepada pemateri kita Bapak Dr. Haji Ikin Asikin, Dr. Anas MAG, dipersilahkan. Baik, minta izin untuk share dulu ya. Enggak Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita untuk bisa bertemu sekalipun di dunia maya. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sedianya ini berlangsung 1 minggu yang lalu dan baru kali ini, dan mungkin inilah qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, bahkan ya menakdirkan hari ini untuk bisa bersama-sama membahas dari Al-Quran surat Al-Hijr, ya, surat ke-15. Kalau tadi oleh Kori dibaca dari ayat 1 sampai ayat 15, sedianya yang saya akan sampaikan lebih kurang hanya 5 ayat saja. Tapi ini yang 1 sampai 5 ayat itu
insya Allah akan memberikan penjelasan, ya, penjelasan bahkan satu Quran atau satu surat begitu ya, bukan hanya 1 sampai 5 saja, tapi memberikan penjelasan secara uh, tuntas dari ayat 1 sampai terakhir ayat ke-99. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau tadi disampaikan berkenaan dengan bacaannya, ya, teks ayat berikut terjemahnya. Kalau saya pada kali ini insya Allah akan menyampaikan eh, tidak lebih lah dari 5 ayat ini. Tapi yang 5 ayat ini insya Allah akan memberikan gambaran sesuai dengan tema yang disampaikan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang pertama itu mengawali dengan kalimat alif, lam, ro. Ini ada 3 huruf yang disebut dengan huruf muqatta'ah, gitu ya. Nah, huruf yang 3 ini memberikan gambaran bahwa 3 huruf ini melambangkan, memberikan gambaran, melambangkan dan memberikan gambaran untuk ayat-ayat berikutnya, begitu. Maka di dalam ayat ini diawali dengan 3 huruf yang 3 huruf ini menjadi rahasia, ya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan isi makna yang terkandung di dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ini bagian dari satu surat yang bernomor 15, ya, ya. Jadi ada 15, yang ke-15 maksudnya. Dan surat ini terdiri dari 99 ayat, di mana surat Al-Hijr ini masuk kategori surat Makiyah, ya, karena diturunkan di Mekah dan diturunkannya sebelum hijrah. Nama surat Al-Hijr ini eh, diambil dari sebuah daerah, yaitu daerah pegunungan di zaman dahulu, ya, oleh kaum Samud ditempati. Jadi ditempatinya oleh kaum Samud. Terletak di pinggir, ya, di pinggir jalan antara Madinah dan Sam. Bahkan nama surat ini uh, diambil dari nama daerah pegunungan itu, gitu. Sehubungan dengan nasib sebuah penduduk, yaitu kaum Samud, yang diceritakan di ayat ke-80 dan ayat 84. Mereka dahulu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kaum Samud ini eh, bagian dari kaum Nabi Soleh alaihissalam. Ya. Jadi kaum Samud itu adalah kaum dari kaum Nabi Soleh. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, gitu. Bahkan di surat ini juga terdapat kisah-kisah kaum yang lain yang dibinasakan. Nah, ini akan tentunya di antara sebab-sebab, gitu ya. Sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, menurunkan azab kepada kaum-kaum pada waktu itu karena mereka berpaling dari kerasulan atau mendustakan kerasulan kenabian, termasuk juga berpaling dari ayat-ayat Allah. Bahkan di dalam surat ini juga terdapat kisah kaum nabi-nabi yang lain, tuh diantaranya kaum Nabi Lut, gitu. Kaum Nabi Lut itu yang terkenal dengan kaum Sadum, ya, kaum yang sangat inkar, gitu. Termasuk juga kaum Nabi Su'aib alaihissalam. Nah, dari kesemua kisah ini diambil dari pelajaran bahwa orang-orang yang menentang ajaran Rasul akan mengalami kehancuran. Nah, inilah mungkin kalau kita hubungkan dengan uh, tema yang disampaikan kepada saya itu antara sebab dan akibat. Jadi
sebabnya mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka pertama ingkar kepada nabi-nabi, nabi-nabi dan rasulnya, dan juga mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita temui beberapa peristiwa kehancuran yang dialami oleh uh, kaum-kaum pada waktu itu. Terlebih kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud yang lebih mendalam di ayat-ayat yang pertama ini. Baik, kalau tadi diawali dengan alif lam ro, gitu ya. Kemudian ayat yang berikutnya ayatul kitab, tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin, gitu. Jadi adalah sebagai ayat-ayat kitab yang sempurna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Jadi di dalam tafsir uh, ini dijelaskan, ya, dijelaskan bahwa ayat-ayat dari surat yang dijelaskan ini termasuk salah satu surat yang ada di dalam kitab yang sempurna dan agung ini, yaitu di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, dan Al-Quran ini merupakan kitab yang paling lengkap di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, dan membenarkan akan kitab-kitab terdahulu, ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, serta menerangkan jalan yang menuju kepada kebahagiaan dan jalan-jalan yang sesat yang pernah ditempuh oleh umat-umat terdahulu. Manusia dapat membedakan, ya, antara kedua jalan itu, mana yang harus mereka lalui dan mana yang harus mereka hindari dari dan dijauhi. Bahkan dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang ketauhidan, ya. Kemudian tentang kisah, ya. Kemudian budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan. Kemudian ada janji Allah dan ancamannya. Dan juga menerangkan hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia, dan dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, ini terkait dengan ayat yang pertama sesuai dengan tafsirannya, begitu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tadi diawali dengan kalimat alif lam ro ini, menunjukkan Al-Quran yang tadi digambarkan sebagai kitab yang sempurna dan maha agung ini. Kemudian di ayat yang kedua dan yang ketiga Allah menjelaskan, gitu ya. Menjelaskan rubama yawaddul ladina kafaru laukan muslimin darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasaufa ya'lamun. Jadi orang-orang kafir itu seringkali, ya, orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah, katanya, mereka di dunia ini makan, gitu. Kemudian bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang kafir, ya. Jadi pada dasarnya ayat 2 dan 3 ini menjelaskan tentang orang-orang kafir. Bahwa di akhirat kelak mereka akan menyesali akan kekafiran. Jadi akan kekafiran mereka sewaktu mereka di dunia. Dan mereka hanya bisa berharap seandainya mereka menjadi orang-orang muslim ketika dulu, ya, ketika dulu di dunia. Bahkan Asadi di dalam kitab tafsirnya menukil sebuah athar berikut sanadnya yang mempredikat masyhur, gitu, dari Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas serta sahabat-sahabat lainnya
bahwa orang-orang kafir ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy. Saat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan mereka berharap saja mereka dahulu menjadi orang-orang Muslim. Jadi penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang kafir ini menjadi apa ya, sebab gitu, menjadi sebab yang pada akhirnya akibatnya mereka dihancurkan itu. Bahkan sebelumnya mereka merasakan penyesalan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi orang-orang kafir mereka tuh berangan-angan gitu, berangan-angan setelah dihadapkan dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, sekiranya dulu waktu aku di dunia gitu menjadi orang muslim. Tapi eh, kami kalau sekiranya jadi orang muslim, kami ingin tetap ya bisa makan gitu, bisa bersenang-senang, bahkan hanya berangan-angan belaka gitu. Atau bercita-cita yang sifatnya hanya urusan duniawi saja. Jadi mereka tidak memikirkan akhirat. Tapi tatkala mereka dihadapkan dengan ancaman atau siksa yang menghampirinya, gitu, mereka baru menyesali. Bahkan menurut pendapat yang lain, gitu, ya ini terkait dengan makna yang dimaksud adalah setiap orang kafir, katanya. Jadi setiap orang kafir di saat menghadapi kematiannya, mereka menginginkan, gitu, seandainya saja menjadi orang mukmin sebelumnya, gitu. Ya, kalau pada saat dihadapkan dengan azab, mereka kan tidak bisa memungkiri gitu ya. Tidak bisa menolak gitu. Nah, ini memberikan pemahaman atau gambaran seperti yang disampaikan atau pendapat yang lain mengenai ayat ini. Bahkan ayat ini juga menceritakan perihal hari kiamat, gitu. Sama dengan yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-An'am ayat 27. Walau taro idwukipu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu ya Muhammad melihat, katanya, melihat ketika mereka dihadapkan dengan neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Jadi, serta menjadi orang-orang yang beriman ini kan penyesalan gitu. Maka tentulah, katanya, kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Ini penyesalan yang akan terjadi di hadapan orang-orang Quraisy, termasuk orang-orang kafir Quraisy ini. Ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 27. Kemudian berikutnya di ayat 4 dan 5 ya. Di ayat 4 dan 5. Jadi wa ma akhlaqna min qaryatin illa walaha kitabu ma'lum. Dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Jadi nih akibat perbuatan mereka atau sebab perbuatan mereka itu selalu tadi menyangkal akan seruan ajakan nabi-nabi dan rasulnya, kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti mereka akan diberi ya sanksi atau siksa atau azab. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab seperti disebutkan atau ditafsirkan di dalam ayat ini, dan kami tidak membinasakan gitu ya. Tidak membinasakan sesuatu negeri pun. Jadi sebetulnya tidak dalam arti Allah Subhanahu wa taala bermaksud sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk mengazab mereka, tapi sesungguhnya eh, itu azab yang terjadi itu akibat perbuatan mereka sendiri. Jadi yang dimaksud dengan para penduduknya itu ya
Jadi apa sesuatu negeri itu maksudnya penduduknya gitu. Nah, maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ada baginya ketentuan atau ketetapan yang Allah tetapkan, termasuk mereka itu menerima sanksi, ya, sanksi yang sudah Allah tetapkan karena perbuatan mereka. Nah, gitu. Jadi kalau di dalam ayat ini Allah menegaskan uh, illa walaha kitabun maklum. Jadi sudah ada ketentuan atau ketetapan yang Allah tentukan bahwa azab yang akan diterima oleh mereka itu demikian. Seperti halnya yang terjadi, ya. Ini yang terjadi yang menimpa kaum Samud tadi. Di mana kaum Samud itu kaum Nabi Soleh alaihissalam, di mana kaum Nabi Soleh itu adalah kaum yang ingkar gitu ya. Ingkar kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Soleh dan juga kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala atau terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Soleh ini adalah nabi yang termasuk, ya, nabi yang kelima sebetulnya. Di mana kaum Samud ini adalah bagian dari kaum yang awalnya itu uh, taat, tetapi pada akhirnya juga mereka itu mengingkari gitu. Bahkan menentang kepada Nabi Soleh, kaum Samud ini. Nah, kaum Nabi Soleh ini adalah kaum yang mayoritas dari mereka itu taat kepada raja-raja, ya, pada waktu itu, gitu ya. Sehingga eh, ketika Nabi Soleh alaihissalam itu mendapatkan mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, eh, mereka itu tidak percaya atau tidak yakin dengan apa yang disampaikan atau yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Soleh. Sehingga hanya sebagian kecil yang taat atau yang mengikuti perintah atau ajakan Nabi Nabi Soleh kaum Samud ini. Kemudian akhirnya Allah menurunkan apa ya? Menurunkan azab begitu. Jadi akibat dari perbuatan mereka itu Allah menurunkan azab, yaitu dengan petir, ya, kemudian dengan gempa bumi hingga muncul berdatangan apa batu-batu besar gitu. Eh, karena pada waktu itu di samping mereka juga menyembah, ya, menyembah berhala-berhala, termasuk juga menyembah batu-batu besar gitu. Nah, datang kepada mereka yaitu bukti-bukti yang nyata, ya, dari Tuhan mereka, termasuk yang paling terkenal di dalam surat ini gitu ya. Jadi ketika Nabi Soleh itu mendapat apa mujizat Naqatullah atau unta betina Allah gitu ya, unta betina. Ah, dan tanda-tanda ini menjadi tanda bagimu katanya. Ya, jangan jangan mengganggu, terhadap unta betina ini. Ya, karena kaumnya itu tidak percaya gitu ya, akan mujizat ini gitu. Maka Allah timpakan siksa yang sangat pedih kepada mereka. Ya, terkait dengan apa unta betina ini, kan unta itu eh, dengan catatan tidak boleh dibunuh gitu ya, atau tidak boleh dibunuh ini karena ini adalah unta unta Allah kata Nabi Soleh. Tapi pada akhirnya dibunuh gitu ya. Dan yang membunuhnya itu adalah dua pemuda dari kaum Samud, ya, yang namanya itu siapa? Musadda bin Muharrij dan Gudar bin Salib. Ini dua pemuda yang berusaha untuk membunuh dan akhirnya ya terbunuhlah unta itu. Bahkan sebelumnya unta betina itu bisa memberi memberi minum seluruh penduduk eh, kaum Samud. Itu dengan mujizatnya itu. Kata Nabi Soleh, sekiranya kalian tidak mengganggu akan unta ini pada saat setiap kali mau minum gitu, eh, maka biarkanlah unta kami ini minum.
dan kalian boleh mengambil manfaat dari air susunya. Nah, air susu unta itu tidak habis-habis itu, bisa memberikan bahkan bisa memenuhi kebutuhan minum mereka dengan air susu unta itu. Tapi karena ada raja termasuk juga orang-orang yang tidak senang kepada Nabi Soleh, akhirnya dibunuh dengan dua pemuda itu, gitu ya. Sampai raja pada waktu itu memberikan iming-iming kepada siapa yang bisa membunuhnya akan dinikahkan dengan putri kami, kata raja-raja itu. Nah, itu salah satu keingkaran atau termasuk juga ya mendustakan ayat-ayat Allah itu begitu gitu. Jadi tidak percaya bahkan tidak meyakini akan mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Soleh alaihissalam. Jadi azab yang diberikan pada akhirnya oleh Allah kepada kaum Samud itu berlangsung beberapa hari. Ya, di antaranya pada hari pertama wajah mereka itu menjadi kuning saat bangun tidur, ya. Saat bangun tidur wajah-wajah mereka menguning, ya. Kemudian pada hari hari kedua, ya, wajah mereka berganti menjadi merah, ya, memerah. Kemudian pada hari keempat wajah-wajah mereka menjadi hitam. Lalu setelah itu turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, azab ini tentunya disesuaikan dengan apa yang terjadi yang menimpa kepada kaum Nabi Soleh. Tapi kaum Nabi Soleh gitu, kaum Nabi Soleh atau yang taat kepada Nabi Soleh itu eh, malah pergi, ya. Jadi Nabi Nabi Soleh bersama kaumnya malah pergi meninggalkan daerah kaum Samud itu. Lalu turun petir. Nah, petir yang diberikan oleh Allah kepada kaum Samud itu yaitu petir, kemudian gempa bumi, ya, gempa bumi yang dahsyat serta batu-batu yang besar itu turun. Entah dari mana gitu asalnya batu-batu itu datang. Nah, menimpa mereka bahkan sampai habis itu, tertimpa bahkan tertimbun, gak karuan lah keadaan kaum Samud pada waktu itu akibat perbuatan mereka. Nah, inilah kalau Allah di dalam ayat ini menegaskan terutama di ayat yang keempat bahwa kami ini tidak membinasakan sesuatu negeri pun gitu, melainkan baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Jadi Allah menetapkan itu karena dia waktu di dunia gitu. Karena mereka waktu di dunia mereka uh, ingkar kepada Nabi Soleh, kepada nabi-nabi, termasuk juga ini nabi-nabi yang lain, termasuk ya kaum Nabi Su'aib juga begitu, kaum Nabi Lut begitu keadaannya. Jadi ini terlebih yang terkait dengan ayat yang di awal ini yang lebih menekankan kaum Nabi Soleh. Nah, kemudian di ayat yang kelimanya, ya, jadi ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada suatu umat, ya, yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Ya, jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan atau menurunkan azab kepada mereka, termasuk juga kematian yang dialami oleh mereka, gitu. Jadi di dalam tafsirnya tiada yang dapat mendahului, ya, tidak ada yang dapat mendahului umatnya, maksudnya suatu umat pun akan ajalnya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan ajalnya, ya manusia tidak dapat mengundurkannya atau tidak dapat pula menangguhkannya. Nah, sesuai Allah menurunkan itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat lain, la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Sekalipun barang sesaat gitu ya, Allah tidak akan memberikan ya toleransi lagi dengan ajal kalau ajal itu sudah ditetapkan. Maka ajal seseorang itu termasuk ya ajal yang menghampiri kita itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kan
waktu yang paling dekat itu adalah kematian gitu. Kematian yang paling dekat dengan kita itu. Padahal kita tidak tahu ya, tidak tahu kapan ajal itu terjadi. Tapi kata Imam Al-Ghazali bahwa ajal itu adalah waktu yang menghampiri, bahkan akrobu min hablil warid katanya. Itu lebih dekat daripada urat leher. Sedangkan waktu yang sudah atau yang paling jauh itu adalah waktu yang sudah terlewati, gitu. Yang sudah terlewati. Maka kalau di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa ada dua kekhawatiran katanya bagi orang yang beriman itu. Khawatir dengan umur yang sudah dia lewati. Apa yang Allah tetapkan dengan usia atau waktu-waktu yang sudah dilewati itu. Kemudian kekhawatiran yang kedua adalah sisa umur, ya, sisa umur kita. Uh, Apa yang sekiranya Allah tetapkan kepada kita, karena kita tidak tahu. Ya, maka dengan demikian, kalau Allah menekankan dengan ketetapannya terkait dengan ajal, ya, dengan apa usia gitu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak tahu. Kalau Allah menetapkan seperti ya di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa ya usia umurku atau umatku itu qadra situn wasabun ya, sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah, ini ketentuan atau ketetapan yang Allah berikan kepada manusia gitu. Tapi bisa jadi gitu ya, kita dimanapun kapanpun pi ardin toto pa anta tamut gitu. Dimana Allah menetapkan kita tidak tahu ya di mana di bumi mana atau di tempat mana kapan waktunya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang maha tahu. Jadi sesuai dengan ayat yang kelima ini, ma tasbiku min ummatin ajalaha. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahuluinya. Bahkan tidak bisa atau tidak dapat suatu umat pun yang menentukan, oh saya mah akan mati katanya. Nanti di Mekah misalnya atau di mana gitu ya. Tidak ada yang tahu. Gitu. Wama yastahilun, termasuk juga tidak ada yang bisa uh, meminta diundurkan. Nanti saja gitu. Nanti saja karena kami belum siap ya. Kalau ajal itu tiba, Allah tidak akan memberikan ya toleransi lagi gitu. Karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ini sebagai hulasoh saja ya. Uh, Sebagai hulasoh dari apa yang saya sampaikan. Uh, Kalau dikaitkan dengan hukum sebab akibat itu yang diberikan kepada saya ini terkait dengan surat Al-Hijr ayat 1 sampai 5 ini. Jadi berbicara tentang sebab akibat itu kan ya hukum kausalitas ya. Mungkin Bapak-bapak di Fakultas Hukum lebih memahami hal ini. Jadi memang kalau kita berbicara tentang hukum kausalitas ya, ini bagian dari prinsip ya, salah satu prinsip yang menjelaskan bahwa setiap kejadian atau peristiwa memiliki penyebab yang jelas. Jadi memiliki penyebab yang jelas bahwa setiap penyebab akan menghasilkan akibat yang sesuai yang akan dialami. Nah, ini terjadi juga kan, terjadi yang dialami oleh beberapa kaum-kaum terdahulu ya, seperti tadi yang saya sampaikan yang menimpa kaum Samud ya. Bahkan bukan hanya kaum Samud, di dalam ayat ini diceritakan juga kaum Nabi Su'aib ya, kaum Nabi Su'aib. Jadi kaum Nabi Su'aib itu juga sama mengalami hal yang serupa, yang semisal dengan yang dialami oleh kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Bahkan kaum Nabi Su'aib itu ya kaum Madian
seperti kita ketahui bahwa Nabi Syuaib itu kan nabi sebagai mertuanya Nabi Musa gitu. Salah seorang nabi mertuanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu lari dari apa? Dari Mesir, ya, sampai di Madian, sampai pada akhirnya sampai di Madian dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa itu. Nabi Musa menikah dengan putrinya atau ditikahkan dengan putrinya dengan tidak memiliki apa-apa, dengan tidak memiliki apa-apa. Boleh katanya kata Nabi Syuaib, kamu menikahi putriku dengan catatan kamu kan tidak membawa apa-apa. Sekarang harus apa menanggung atau memberikan mahar dengan apa menggembala domba itu selama 8 tahun, kemudian ditambah lagi 2 tahun menjadi 10 tahun. Itu mahar pernikahannya itu. Nah, nah, di mana kaum Nabi Soleh juga ya berada di Madian gitu. Ini perjalanan Nabi Su'aib ya. Ya, azab yang menimpa kepada kaum Nabi Su'aib itu juga lumayan dahsyatnya ya. Bahkan Nabi Su'aib itu termasuk nabi yang dikatakan sebagai Khotibul Anbiya. Jadi Khotibul Anbiya itu orang yang paling orator lah, pandai menyampaikan penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan. Karena Nabi Syuaib itu memiliki kelebihan dalam berbicara gitu, dalam berbicara. Tapi pada akhirnya nih terkait dengan kaumnya mereka mendapatkan azab ya yang serupa dengan kaum Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh itu kepada kaum Nabi Syuaib itu diturunkan badai panas, kemudian awan hitam, kemudian petir, gempa bumi yang menghancurkan seluruh kaum Madian yang ingkar itu, ya, akibat keingkaran dan mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, itulah yang terjadi yang menimpa kepada kaum Nabi Syuaib. Nah, kemudian saya persingkat saja terkait dengan hulasohnya. Jadi, yang pertama itulah sebagian ayat-ayat yang dijelaskan di dalam kitab Al-Quran katanya, yang sempurna dan yang agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian hulasoh yang kedua, orang-orang kafir ya, orang-orang kafir di akhirat kelak akan menyesali kekafirannya selama di dunia karena mereka hanya bisa berharap seandainya dulu menjadi orang-orang muslim ketika di dunia. Saat itu mereka ingin dibiarkan makan, ya, ingin bersenang-senang serta dilalaikan oleh angan-angan yang kosong sehingga mengetahui akibat perbuatannya. Jadi kebiasaan mereka itu hura-hura, kemudian euforia gitu ya. Di samping itu juga hanya apa ya istilah tulul amal itu, tulul amal itu hanya angan-angan kosong saja gitu. Jadi keinginannya. Tapi tatkala dihadapkan dengan apa siksa, mereka baru menyesali. Kemudian yang ketiga, Allah tidak membinasakan penduduk suatu negeri, melainkan sudah ada baginya ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian bila Allah sudah menetapkan suatu umat tentang ajalnya, katanya, maka tidak dapat mendahului ajalnya itu, termasuk juga tidak dapat mengundurkannya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini hulasoh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan apa ya istilahnya pencerahan gitu ya untuk kita semua dan memberikan manfaat. Ya untuk sementara sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz atas penjelasannya terkait dengan sebab akibat. Intinya sebab akibat di sini apabila seseorang beriman maka dia akan mendapatkan nikmat. Nah, Ya, kalau di Al-Hijr ini ketika seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau satu kaum itu kufur, maka akan mendapatkan azabnya. azab. Maka Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan apabila ada yang ingin berdiskusi, ada yang ditanyakan, mangga.
Alhamdulillah Wilujeng Semping. Di sini sudah ada Prof Nandang, ada Prof Epik, ada Pak Faiz, Nah, Pak Faiz. ada Prof Edi, Wilujeng Prof, ada Prof Ratna. Alhamdulillah. Juga ada alumni Pak Sirojul Munir dan juga dosen-dosen dari Fakultas Hukum. Maka Bapak Ibu dipersilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Siap Bu. Alhamdulillah Bu Amen. Maka Bu Neni. Ya, punten teu tiasa on cam-nya itu duka HP-na tidak low kamera. Siap Belum Mangga di Bu. setting. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bukan menanyakan ya, ya bisa sebagai pertanyaan. Mungkin apa yang dikatakan tadi sebab akibat itu, itulah yang disebut dengan apa takdir gitu, apa kodo dan kodar. Jadi Allah tuh udah menetapkan nih kalau kalau tadi beriman ini begini, kalau kafir begini, kalau ini begini gitu ya. Nah, itu teh yang disebut, apakah betul itu yang disebut kodo dan kodar Allah gitu yang disampaikan kepada kita. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz langsung. Ya, langsung saja ya. Ada Baik, satu lagi nanti Pak ya. Ada satu lagi dari Pak Sirojul Munir. Oh, mangga Pak. Silakan Pak Sirojul. Langsung. Langsung Pak, langsung. mangga Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Itu hukum sebab akibat atau kausalitet itunya dalam bahasa aslinya itu. Tadi yang Ustadz jelaskan itu berkaitan dengan sebab akibat perbuatan gitu ya, perbuatan manusia. Kalau dia muslim, mukmin, ya akibatnya begini. Kalau dia kafir, akibatnya begini. Yang ingin saya tanyakan itu dulu waktu saya masih mahasiswa ya, ikut kuliahnya Bang Imad di Salman ITB, beliau juga menjelaskan tentang hukum sebab akibat, tetapi beliau istilahkan itu merupakan sunnatullah gitu ya. Nah, sunnatullah itu ada dua, ada sunnatullah yang berkaitan dengan hukum eksakta, ya. Ada sunnatullah yang berkaitan dengan hukum sosial gitu ya. Nah, tadi saya menyimak apa yang dijelaskan Pak Ustadz, ini kalau tidak salah itu hukum sebab akibat yang berkaitan dengan hubungan antar individu atau hubungan individu dengan Allah atau hubungan sosial. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan sunnatullah yang berkaitan dengan hukum eksakta itu barangkali tadi saya belum mendengar. Nah, Pak Ustadz, apa yang dikatakan diuraikan Pak Ustadz tadi, apakah itu termasuk kategori sunnatullah atau hanya dalam arti sempit hukum sebab akibat saja? Itu saja Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya berat-berat Pak Ustadz. Ya, apa yang sudah terjadi dan apa termasuk apa sunnatullah ya. Maka Pak Ustadz langsung saja. Ya. Baik, yang pertama ini terkait dengan ya sebab akibat gitu ya, sebab akibat atau tadi ya bahasa aslinya kausalitas, kausalitas, bahwa kausalitas itu kan setiap kejadian yang memiliki penyebab yang jelas ya. Jadi kalau itu terjadi sebabnya jelas, akibatnya ya juga jelas gitu ya, jelas. Jadi kalau di dalam apa pendapatnya Yusuf Al-Qardawi itu pernah menyampaikan annasu majziyu nabi amalihim in hoiron pahoirun in saron pasarun katanya. Jadi manusia itu akan mendapatkan balasan ya sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan perbuatannya.
Kalau perbuatannya itu baik, maka akan mendapatkan imbalan yang baik. Gitu. Kalau perbuatannya itu jelek atau amalnya itu jelek, maka ya balasannya juga jelek. Gitu. Ini sudah jelas itu. Jadi Allah juga kan menegaskan laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Makta sahabat. Ya, jadi sesuai dengan amalnya gitu ya. Sesuai dengan amalnya. Jadi kalau tadi ini sekalian saja ya. Jadi yang ditanyakan itu terkait dengan kodok kodar, termasuk juga sunnatullah ya, sunnatullah yang Allah tetapkan. Jadi kalau Allah menegaskan seperti di ayat tadi bahwa Allah akan menimpakan azab sesuai dengan perbuatannya, gitu, sesuai dengan perbuatannya sewaktu di dunia. Jadi eh, manusia itu kan hidup 2 kali, kemudian mati juga 2 kali, gitu. Dan ini ditetapkan di dalam surat Ghafir. Jadi qalu Robbana amatana ini wa ahyana ini. Jadi manusia itu akan mengalami 2 kehidupan, gitu. 2 kehidupan dan 2 kematian. Nah, gitu ya. Nah, kehidupan yang pertama ini adalah sekarang di dunia. Dan amal yang kita perbuat sewaktu di dunia ini akan menentukan ini, nasib kita nanti di akhirat. Nasib kita di akhirat. Dan akhirat itu adalah kehidupan yang kedua. Sesuai dengan surat Ghafir itu, ayat 12. Jadi, eh, kalau tadi berbicara apa kodok kodar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya kembali kepada perbuatan kita sewaktu sekarang ini di dunia. Maka dunia itu disebut dengan majratul akhirah. Jadi tempat ya apa istilahnya bercocok tanam ya, atau untuk berbuat saat ini dan nanti akan menuai nanti di akhirat gitu, di kehidupan yang kedua. Dan kehidupan yang kedua itu adalah kehidupan yang abadi, bako istilahnya. Dan kehidupan nanti ditetapkan oleh perbuatan yang sekarang ini. Nah, sekarang inilah sebagai ketetapan yang menetapkan akan perbuatan kita di akhirat. In khairan fahairun, in saron pasarun. Kalau baik ya akan mendapatkan kebaikan, jannah bagiannya gitu. Kalau syarun ya jelek di dunia, maka nerakalah bagiannya. Itulah akibat yang akan diterima ya. Jadi akibat-akibat yang akan diperoleh oleh mereka. Jadi kalau seperti yang tadi disampaikan, apakah ini bagian dari sebab akibat itu sunnatullah atau yang terkait dengan tadi apa hukum yang hubungan ya, hubungan secara individual ataupun secara sosial kan gitu. Jadi hablum minallah atau hablum minannas gitu ya, terkait dengan hablum minallah hablum minannas. Jadi uh, kalau dikembalikan akan sebab akibat yang terjadi ya, yang dialami atau yang dikerjakan gitu, yang diamalkan saat ini ya itu bisa meliputi keduanya, Mbak. Jadi bisa meliputi keduanya. Jadi ya sunnatullah yang sifatnya tadi yang hablum minallahnya termasuk juga hablum minannas jadi secara sosialnya gitu. Jadi muamalah ma'allah, muamalah ma'annas. Jadi muamalah ma'allah ma'annas itu kan bedanya hanya kalau kalau sesama manusia itu antar manusia antar individual itu juga kebaikan-kebaikan itu tetap kalau dia berbuat baik gitu ya kepada sesama manusia akan mendapatkan kebaikan pada akhirnya. Gitu. Kalau dia berbuat dolim gitu ya, berbuat aniaya kepada orang lain atau berbuat kasar, berbuat tidak baik kepada orang lain ya akan mendapatkan akibat juga Pak, sama gitu. Sama-sama. Nah, sekarang bagaimana dengan muamalah ma Allah? Sama juga seperti tadi yang disampaikan oleh saya terkait dengan contoh-contoh yang digambarkan di dalam surat Al-Hijr yang menimpa kepada kaum Nabi Soleh, Nabi Su'eb gitu ya, kaum Madian itu sama ya. Pada akhirnya bermuara sesuai dengan
Majziuna bi Amal amalihim gitu ya. perbuatannya. Ya, jadi majziuna bi amalihim sesuai dengan perbuatannya gitu. Baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia ya. In khairan fa khairun, in saron fasarun. Begitu kira-kira Bapak kurang lebihnya. Alhamdulillah. Ya, Cek ya. apa Ya, sih terima kasih Pak. Hmm. Siap lah Pak. Nuhun. Ya, Prof. Bu Neni cek apa, Bu? Mangga atur nuhun. Siap, Alhamdulillah. Jadi tidak terasa juga waktunya sudah 5:56, ada 4 menit lagi. Bila ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, berarti alhamdulillahirrahmanirrahim kajian tafsir pada pagi hari ini kita nyatakan selesai, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu sekalian ya. Wah, ada ampu juga Wilujeng, anjing ampu. Mohon, mangga kalau begitu kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, Alhamdulillah. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Dikin Asikin, Dr. Anas Magi atas kajiannya, dan juga kepada yang sudah hadir, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang sakit di antara sivitas akademika semoga disembuhkan. Amin. Yang sedang ada ujian semoga diberikan jalan keluar. Amin. Dan niat baik, semoga niat baiknya di dalam pertolongan dan juga pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada dosen-dosen seluruhnya yang mengajar, semoga diberikan kesehatan, keafiatan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.